Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani, NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan C++ ke Java. Di sini saya sudah membuat programnya. Langsung saja saya jelaskan output-outputnya. Di Java kita perlu menginput kelas scanner dari paket Java util untuk membaca input dari pengguna. Perhatikan bahwa dalam Java fungsi main harus memiliki tipe-tipe pengembalian void. Kode scanner sama dengan new scanner. Sistem int digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. N sama dengan scanner next line. Digunakan untuk membaca nilai input dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel. Kode if n sama dengan 60 jika ya variabel x akan diubah menjadi lulus. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60 dan gagal jika tidak, baik, kita coba merunning saja. Ini hasilnya gagal karena di sini tertulis stringnya gagal. Lanjut ke program kedua. Scanner next line digunakan untuk membaca input angka pertama dari pengguna. Dan menyimpannya dalam variabel A, B sama dengan scanner. Next line digunakan untuk membaca input angka kedua dari pengguna dan penyimpannya dalam variabel B. Kode if A lebih besar dari B, system out println ALC system out println melakukan pengecekan untuk menentukan angka mana yang lebih besar antara A dan B. Jika A lebih besar, maka akan mencetak nilai A. Jika tidak, maka akan mencetak nilai B. Dalam kode Java, kita melakukan system out println untuk memunculkan ke layar. Dengan demikian, kode di atas akan meminta pengguna untuk memasukkan kedua angka. Kemudian angka mencetak angka terbesar antara keduanya. Langsung saja saya merunningnya. Ini hasilnya.
Ya, lanjut masuk ke program ketiga. Masuk. Belum merekam kita? Baik, untuk pemrograman ketiga ini jawabannya. Saya akan menjelaskan A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka A dari pengguna yang menyimpannya. Dalam variabel A, B sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka B dari pengguna penyimpangnya. Dalam variabel B, begitupun dengan C. Langsung kode if A, B kurung kurawal LC digunakan untuk membandingkan angka A dengan B. Jika A lebih besar, apa akan menghasilkan itu ke dalam blok if? Pertama, untuk membandingkan angka A dengan C, jika angka B lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok LC untuk membandingkan angka dengan angka C dalam blok if dan LC. Kita menggunakan sistem outPrintln untuk mencetak output ke layar. Dengan demikian, kode di atas akan meminta pengguna untuk memasukkan 3 angka. Kemudian akan mencetak angka terbesar di antara ketiga, beserta dengan identitas ketiga. Angka tersebut untuk A, B, dan C. A, B, C. Ya, sini kita akan merunningnya. Input A, enter, B 6, C 5, enter. Hasilnya. Dan ini hasilnya. Baik, lanjut ke pemrograman keempat. Untuk program keempat, A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka A dari pengguna dan penyimpanan dalam variabel. Begitupun dengan B dengan C. Itu kode if LC digunakan untuk membandingkan ketiga angka. Logika kondisional dalam kode tersebut akan mencetak angka tersebut secara berurutan sesuai dengan yang terkecil ke terbesar. Baik, langsung saja kita merunningnya.
A 5 ter an R 4. Baik, ini hasilnya dari yang kecil ke yang terbesar. Lanjut ke pemrograman kelima. Langsung saja saya jelaskan. A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka 1 dari penggunaan penyimpangnya di variabel A, begitu juga dengan variabel B. Itu langsung kode if A, B, system out print line digunakan untuk memeriksa apakah angka A lebih kecil atau sama dengan angka B. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Dalam blok if dan else kita menggunakan print line untuk mencetak output ke layar. Langsung saja kita merun. Ini hasilnya 2 lebih besar sama dengan A. Lanjut ke pemrograman ke-6. Di sini saya menjelaskan N sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel N. Kode if N lebih besar sama dengan 80, N lebih kecil 90. Dalam digunakan untuk memeriksa apakah nilai N berada di antara 80 termaksud dan 90 tidak termaksud. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak A dengan lurus. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Anda akan mencetak nilai yang gagal. Langsung saja kita merunning-nya. Buat nilai 10. Jadi angka lulus. Ini hasilnya. Lanjut ke pemrograman selanjutnya. Untuk pemrograman terakhir ini, saya jelaskan langsung saja. N sama dengan scanner next start
Next line digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan penyimpangnya. Dalam variabel n, kode switch digunakan untuk nilai n dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut setiap kas. Dalam switch menghubungkan nilai n, tindakan yang akan diambil jika n